Kebun di musim gugur, sekop di tangan, di depan sana ada bedengan-bedengan yang menunggu untuk digemburkan. Pemandangan yang akrab, bukan? Selama puluhan tahun, kita diajari bahwa inilah ritual utama menyiapkan tanah menyambut musim dingin. Tapi, bagaimana jika saya katakan kebiasaan ini tidak hanya tidak berguna, melainkan justru merugikan panen Anda di masa depan? Hari ini, kita akan mengungkap 7 alasan kuat mengapa Anda harus menyingkirkan sekop itu ke gudang selamanya di musim gugur. Dan tentu saja, saya akan tunjukkan alternatif-alternatif sederhana dan jauh lebih efektif yang akan mengubah kualitas tanah Anda. Tradisi penggemburan tanah di musim gugur ini berakar dari masa-masa pembukaan lahan baru dan tanah liat yang padat. Kala itu, memang ini satu-satunya cara untuk membuat tanah gembur dan siap tanam. Namun, di kebun yang sudah terolah dan terawat, metode ini justru memberikan efek yang berlawanan. Agronomi modern memandang tanah bukan lagi sebagai substrat mati, melainkan sebagai ekosistem hidup yang sangat kompleks. Dan campur tangan kita yang kasar terhadap sistem ini justru merusak semua proses alami yang ada. Nah, mari kita mulai dari satu gambaran penting. Coba bayangkan bahwa tanah yang kita injak ini bukan sekadar gumpalan tanah biasa, melainkan sebuah megapolitan raksasa, berlapis-lapis dan sangat padat penduduk, di mana kehidupan tak pernah berhenti sedetik pun. Di kota bawah tanah ini, ada lantai-lantainya, dan setiap lantai dihuni oleh makhluk hidup yang sangat berbeda, masing-masing dengan aturan mainnya sendiri. Di lantai atas, persis di bawah permukaan tanah, layaknya penthouse dengan akses udara segar, hiduplah bakteri aerob. Kata aero sendiri sudah menjelaskan semuanya. Mereka sangat membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Mereka adalah pekerja keras utama dan koki ulung di kebun kita. Merekalah yang bertanggung jawab mengurai semua bahan organik, mulai dari dedaunan kering hingga sisa rumput yang dipangkas menjadi humus. Singkatnya, menjadi nutrisi yang sangat mudah diserap dan sangat disukai akar-akar tanaman kita. Tanpa peran mereka, proses perubahan kompos menjadi tanah yang subur tidak akan pernah terjadi. Mereka adalah sekutu kita yang paling berharga dalam upaya meningkatkan hasil panen. Merekalah yang menciptakan kesehatan dan kekuatan bagi tanah kita. Namun, jauh di lantai bawah tanah atau basement kota ini, di lapisan yang lebih dalam dan minim oksigen, tinggallah tetangga mereka, mikroorganisme anaerob. Mereka punya gaya hidup yang sangat berbeda, serta memiliki peran dan tugas lain yang tak kalah penting dalam ekosistem rumit ini. Dan tibalah musim gugur. Anda, dengan tekad bulat dan sekop tergenggam erat, melangkah keluar menuju kebun Anda. Bagi para penghuni metropolis tanah, kedatangan Anda ibarat sebuah bencana alam. Setiap ayunan sekop, setiap bongkahan tanah yang terbalik, itu adalah gempa bumi nyata yang meruntuhkan tatanan dunia mereka yang mapan, membalikkan segalanya jungkir balik. Bayangkan saja apa yang terjadi. Anda mengambil lapisan tanah dan membalikkannya. Bakteri aerobik, para penghuni penthouse yang tak bisa hidup tanpa oksigen, Anda tanpa ampun jatuhkan ke ruang bawah tanah yang dalam. Kehilangan udara, mereka mati secara massal, menghentikan seluruh pekerjaan bermanfaat mereka. Sebaliknya, penghuni ruang bawah tanah, yaitu organisme anaerobik, Anda angkat ke permukaan, menempatkan mereka di bawah paparan oksigen dan sinar matahari yang mematikan. Mereka pun ikut binasa. Akibat campur tangan kasar semacam ini, Anda dengan tangan Anda sendiri memusnahkan seluruh pasukan pembantu tak kasat mata. Saat musim semi tiba, tanah menyambut Anda bukan dalam keadaan segar dan berenergi penuh, melainkan lemah, sakit, dan praktis steril. Kesuburannya pun anjlok drastis. We might see some increasing cloud cover, up to 35% overcast, and there's about a 20 to 23% chance of light rain, so pack a light rain jacket just in case. Atmospheric pressure is expected to be generally stable, but with minor fluctuations typical for spring.
which means fish might move slightly, but nothing to cause a complete shutdown. Critically, the water temperature in the Tasman Sea around Sydney will be averaging around 19 degrees Celsius, ranging from 18 to 20 degrees Celsius. This warming trend is absolutely vital. It signals to the fish that it's time to feed aggressively and get ready for spawning. As for the moon, on October 15th, 2025, will be in a waning crescent phase, with about 30 to 35% illumination. Now, some old fishing tales suggest that a waning crescent can lead to a slower bite, but from my experience, the increased tidal movements driven by the lunar cycle can actually stir up bait, making those transition periods, dawn and dusk, even more productive, especially with these warming waters. Considering all these factors, the stable and pleasant weather, warming water temperatures, generally stable atmospheric pressure, and the stimulating effect of spring, giving the fishing prospects for October 15th a solid rating of good to excellent. The combination of comfortable spring conditions and the active state of species like flathead, bream, and snapper means it's the kind of day where you should definitely drop everything and hit the water. So my friends, don't let this opportunity slip by. I wish you all tight lines, and as we say, neither tail nor scales. Go out there, enjoy the beautiful spring weather, and make some unforgettable memories. What are your go-to spring baits or lures in Australia? Let me know in the comments below. Sekarang, mari kita fokus pada salah satu penghuni tanah yang lebih besar dan sering kita abaikan, cacing tanah. Makhluk-makhluk sederhana ini sebenarnya adalah insinyur agronomi sejati, pembudidaya, dan pembajak tanah terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa henti, melakukan tugas berat yang seringkali kita hindari. Dengan membuat terowongan-terowongan tak terhitung jumlahnya, mereka menciptakan struktur tanah yang ideal. Terowongan-terowongan vertikal ini bukan sekadar lubang biasa, ia adalah pembuluh darah penting bagi tanah. Melalui jalur ini, udara yang vital bagi pernapasan akar tanaman dapat mengalir dengan lancar. Lewat jalur yang sama, air hujan pun dapat meresap jauh ke dalam, tidak menggenang di permukaan, sekaligus memberi nutrisi pada akar-akar terdalam. Cacing-cacing ini mencampur aduk tanah, memperkayanya dengan kotoran mereka sendiri, koprofit, yang merupakan pupuk organik paling berharga. Mereka menjadikan tanah gembur, berpori, dan hidup. Namun, pengolahan tanah yang berlebihan bagi mereka adalah bencana. Mata sekop yang tajam dengan kejam menghancurkan rumah mereka, memotong mereka menjadi beberapa bagian, dan memusnahkan seluruh populasi mereka. Kita justru mendeklarasikan perang terhadap mereka yang berjasa menyuburkan tanah kita. Dan pada akhirnya kita sendiri yang harus bersusah payah menggemburkan serta memupuk tanah secara artifisial. Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh alam itu sendiri. Namun, ada masalah lain yang lebih licik, yang justru kita ciptakan sendiri saat mengolah tanah di musim gugur. Ini adalah bangkitnya seluruh pasukan gulma. Mungkin Anda akan terkejut, tapi di setiap meter kubik tanah, jutaan biji gulma sebenarnya sedang tertidur. Biji-biji ini bisa berdiam di kedalaman tanah selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dalam keadaan dorman. Mereka tidak memiliki kondisi yang cocok untuk berkecambah. Mereka kekurangan cahaya dan kehangatan. Mereka dengan sabar menunggu waktu yang tepat. Dan di musim gugur, Anda sendirilah yang memberikan mereka kesempatan itu. Dengan membalikan lapisan tanah menggunakan sekop, Anda bertindak seperti seorang penyemai yang rajin. Anda mengangkat biji-biji yang tertidur ini dari kedalaman tanah ke permukaan, lebih dekat ke matahari. Anda memberikan mereka kondisi awal yang ideal untuk musim semi. Akibatnya, begitu mentari pertama bersinar hangat, alih-alih bedengan yang bersih dan siap tanam, Anda akan mendapatkan berbagai jenis gulma yang tumbuh subur dan merata. Dan sepanjang musim berikutnya, Anda harus berjuang, tiada henti melawan gulma yang sebenarnya Anda sendiri tanam,
pada musim gugur yang lalu. Sekarang, mari kita cermati struktur tanah itu sendiri, bagaimana kondisi fisiknya. Tanah yang sehat dan tidak terganggu, kaya akan jutaan saluran mikroskopis yang tak kasat mata. Kita sebut kapiler. Ini adalah sistem yang kompleks dan teratur, terbentuk dari akar-akar tanaman, lorong-lorong cacing tanah, serta aktivitas mikroorganisme. Melalui kapiler-kapiler ini, layaknya pembuluh darah, kelembapan dari lapisan tanah yang lebih dalam naik ke atas, menuju akar tanaman budidaya, menopang hidup mereka bahkan di musim kemarau. Inilah mekanisme penyiraman alami atau irigasi otomatis yang diciptakan alam. Namun, apa yang terjadi ketika kita menggali atau membajak tanah? Tindakan penggalian itu secara kasar dan permanen menghancurkan seluruh jaringan kapiler yang sudah terbentuk dan berfungsi dengan baik ini. Alih-alih struktur berpori dan spons yang mampu menahan kelembapan, yang Anda dapatkan justru gumpalan-gumpalan tanah yang berantakan dan terpisah secara acak. Tanah semacam itu hanya akan terlihat gembur di permukaan, padahal sebenarnya ia akan sangat cepat kehilangan kelembapannya. Di musim semi, terutama jika cuacanya kering dan berangin, bedengan yang sudah Anda gali akan mengering dan mengeras seperti batu hanya dalam beberapa hari saja. Anda harus memulai musim berkebun dengan penyiraman yang intensif dan sering, berusaha mengembalikan keseimbangan air yang justru Anda sendiri yang telah merusaknya. Satu lagi musuh berbahaya yang kita undang dengan membajak tanah di musim gugur adalah erosi tanah. Bayangkan saja tanah yang baru saja digali dan terbuka. Ia sama sekali tidak berdaya menghadapi cuaca musim gugur dan musim dingin yang tak menentu. Hujan lebat di musim gugur tidak lagi meresap ke dalam tanah melalui kapiler, melainkan mengalir di permukaan, mengikis lapisan tanah teratas yang paling berharga dan subur, humus itu sendiri, yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Ini disebut erosi air, tapi ada juga erosi angin. Angin musim dingin, terutama saat tanah terbuka dan kering, dengan mudah mengangkat dan menerbangkan partikel-partikel kecil tanah subur dari lahan Anda. Secara harfiah, kekayaan Anda lenyap terbawa angin. Namun, tanah yang tertutup tanaman atau mulsa akan terlindungi secara kokoh. Strukturnya diperkuat oleh akar dan bahan organik. Ia, seperti spons, menyerap air dan tahan terhadap angin. Setiap musim gugur, dengan membajak kebun Anda dengan tangan sendiri memiskinkan tanah, membiarkan hujan dan angin mencuri hasil panen masa depan Anda. Tahun demi tahun, lapisan subur itu semakin menipis. Sejujurnya, mari kita akui saja, mencangkul seluruh kebun secara mendalam itu pekerjaan fisik yang luar biasa berat, yang berujung pada punggung pegal, tangan nyeri, dan akhir pekan yang terbuang percuma. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga dan waktu untuk sebuah kegiatan yang, seperti yang baru kita pahami, justru lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Kita bekerja melawan alam, bukan selaras dengannya. Ini seperti usaha yang sia-sia belaka. Untuk apa kita mencurahkan begitu banyak tenaga pada sebuah tindakan yang justru menghancurkan kehidupan mikroba tanah, memicu pertumbuhan gulma, mengganggu keseimbangan air, bahkan menyebabkan erosi? Mungkin sudah saatnya kita berhenti, singkirkan cangkul itu jauh-jauh, dan alihkan energi kita pada metode pertanian yang lebih cerdas dan efektif. Lagi pula, berkebun di era modern ini bukan melulu soal kerja keras, melainkan tentang pendekatan cerdas dan pemahaman akan proses-proses alami. Baiklah, kami yakin sekarang, sekop kita simpan dulu di sudut terjauh gudang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai gantinya? Apakah kita hanya akan membiarkan kebun terbengkalai begitu saja sampai musim tanam berikutnya? Tentu saja tidak. Alternatif pengganti pengolahan tanah bukan berarti berdiam diri, melainkan pendekatan yang sama sekali berbeda, lebih lembut dan jauh lebih efektif. Tugas utama kita bukan membalik tanah,
melainkan hanya cukup melonggarkan lapisan atasnya dan mempersiapkannya untuk waktu istirahat. Alat yang ideal untuk ini adalah cangkul datar Vokin atau kultivator manual. Gunakan alat ini di bedengan, potong sisa-sisa gulma dan gemburkan tanah hingga kedalaman tidak lebih dari 5-7 cm. Kedalaman ini sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan pertukaran udara tanpa merusak struktur tanah dan mengganggu mikroorganisme di dalamnya. Anda akan menghemat tenaga dan waktu berkali-kali lipat, sementara manfaat yang diberikan untuk tanah akan jauh lebih besar. Ini adalah langkah awal yang sangat penting menuju kebun yang sehat dan subur. Dan disinilah letak rahasia yang paling menakjubkan. Paradoks utamanya adalah bahwa cara terbaik untuk membantu kebun Anda, terutama menjelang akhir musim tanam, adalah dengan menunjukkan sedikit kemalasan yang bijak. Alih-alih melawan alam dengan menggali atau membajak tanah secara dalam, kita justru mulai berkolaborasi dengannya. Kita berhenti merusak ekosistem hidup di bawah kaki kita, dan sebaliknya kita memberinya makan. Dengan menutupi bedengan dengan bahan organik, seperti rumput pangkasan, daun-daun kering, jerami, atau kompos, kita memulai sebuah proses yang luar biasa. Seiring waktu, cacing dan mikroorganisme akan memproses mulsa ini sendiri. Mereka akan menggemburkan tanah, mengisinya dengan nutrisi, dan menciptakan struktur ideal untuk panen di masa depan. Anda tidak hanya menghemat tenaga, Anda berinvestasi dalam kesehatan dan kesuburan tanah jangka panjang yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, mari kita simpulkan, mengolah tanah secara dalam dan agresif merusak struktur tanah yang hidup, membunuh mikroba dan cacing tanah yang bermanfaat, memicu pertumbuhan gulma, dan menyebabkan erosi. Sebagai gantinya, cukup dengan menggemburkan tanah secara ringan dan wajib menutupi bedengan dengan mulsa atau menanam tanaman penutup tanah, green manure. Cara ini lebih mudah, lebih cepat, dan ribuan kali lebih bermanfaat untuk kebun Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa berikan like dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips berkebun lainnya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda masih menggali atau membajak tanah kebun Anda secara dalam? Atau sudah beralih menjadi pekebun yang malas tapi cerdas? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.